Lama Dukeleng lahir di Tipulue, Belawa Wajo pada tahun 1700 dan meninggal tahun 1765 di Sengkang dalam usia 65 tahun. Makamnya terletak di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Lama Taeso Arung Teneki dan ibunya bernama Weten Riampa Arung Sengkang. Waktu itu belum ada sekolah formal. Lama Dukeleng hanya memperoleh pendidikan informal di lingkungan keluarga kerajaan. Menginjak remaja, Lama Dukeleng sering ikut pamannya dalam acara adat di negeri-negeri tetangga sebagai pembawa puan, tempat sirih. Sejak tahun 1582, Kerajaan Wajo, Bone, dan Sopeng tergabung dalam Persekutuan Telum Pocoe. Persekutuan dibangun untuk melawan hegemoni Kerajaan Gowa. Secara geografis, ketiga kerajaan berbatasan langsung, hanya dibatasi lembah dan perbukitan. Kendati demikian, karena sering beda pandangan, ketiga kerajaan tak luput dari peperangan, utamanya Bone dan Wajo. Selain sebagai Raja Bone, Lapatau Matana Tika juga merangkap Datu Sopeng dan Ranreng Tua, penguasa wilayah di Tosora Wajo. Artinya pada masa itu, Lapatau Matana Tika merupakan penguasa di wilayah Telum Pocoe, termasuk Kerajaan Wajo. Pada tahun 1714, Lama Dukeleng bersama pamannya Las Salewangeng berangkat ke Cenrana menghadiri undangan akikah putri Raja Bone. Masa itu, Cenrana merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Bone. Lama Dukeleng bersama rombongan naik perahu melalui Sungai Walanae menuju Cenrana. Setibanya di Cenrana, Lama Dukeleng bersama paman dan rombongan disambut hangat para pembesar Kerajaan Bone. Masyarakat Telum Pocoe juga datang berbondong meramaikan acara. Akikah dimeriahkan adu ayam, sebagaimana kegemaran raja-raja Bugis masa lampau. Permainan berlangsung seru, seiring tepuk tangan para penonton. Namun suasana riang gembira tiba-tiba berubah jadi kacau. Salah satu ayam aduan mati terbunuh. Lantas salah seorang penonton melemparkan bangkai ayam itu dan jatuh menghantam kepala Las Salewangeng Arung Matoa Wajo. Sontak Lama Dukeleng marah besar. Lama Dukeleng tidak menerima penghinaan itu, lantas mendatangi si pelempar bangkai dan menikamnya hingga mati. Terjadi perkelahian massal yang menewaskan beberapa penonton. Kemudian, Lama Dukeleng bersama rombongan lari meninggalkan lokasi kejadian. Mereka mengayuh perahunya pulang ke Wajo. Tak lama kemudian datanglah utusan dari Bone, agar Wajo menyerahkan pelaku penikaman di Cenrana untuk diadili. Dari hasil investigasi, pelaku penikaman dimulai oleh Lama Dukeleng, sehingga memicu perkelahian massal yang menimbulkan banyak korban. Tetapi Lama Dukeleng dilindungi oleh pamannya, Las Salewangeng Arung Matoa Wajo. Ia berkilah bahwa Lama Dukeleng sudah tidak ada di tanah Wajo. Orang Bone mengancam menyerang Wajo bila tidak menyerahkan Lama Dukeleng untuk diadili. Lama Dukeleng dianggap sumber kericuhan itu dan menjadi buruan Telum Pocoe. Untuk menghindari penangkapan dan hukuman adat, Lama Dukeleng memilih merantau ke Kalimantan, meninggalkan kampung halaman. Setibanya di negeri Pasir, Kalimantan Timur, Lama Dukeleng mulai mendatangi komunitas Bugis rantau dan terlibat perang antar kerajaan lokal di wilayah itu. Untuk membangun armada laut, ia bersama pengikutnya membeli kapal-kapal Inggris, lalu bermarkas di Muara Kandilou, Pasir, Kalimantan Timur. Lama Dukeleng pun mulai mengawali kehidupan baru sebagai lanun atau perompak. Komplotan Lama Dukeleng merampok kapal-kapal dagang VOC yang melewati Selat Makassar, termasuk kapal-kapal pribumi yang menjalin hubungan dagang dengan VOC. Lama Dukeleng menjadi sosok lelaki Bugis ditakuti dan disegani,
di Jazirah Timur Kalimantan. Orang Belanda menyebutnya Raja Bajak Laut. Sejak itu, kehidupan Lamadukeleng telah bergelimang harta dan kerap membantu pedagang wajo di perantauan. Lamadukeleng membangun diplomasi yang baik dengan Sultan Pasir Aji Muhammad Alamsyah dan berhasil menikahi putrinya, Andin Anjang. Ketika Sultan Pasir wafat, istri Lamadukeleng dicalonkan menjadi Ratu Pasir. Namun sebagian orang-orang Pasir menolak pencalonan tersebut, utamanya Panglima Perang Kerajaan Pasir, sehingga terjadi ketegangan di kerajaan. Tak perlu pikir panjang, Lamadukeleng bersama pasukannya menyerang Kerajaan Pasir. Pasukan Kerajaan Pasir kalah, dan Panglima Kerajaan Pasir berhasil kabur ke Kerajaan Kutai. Ketika tiba di Kerajaan Kutai untuk menangkap Panglima Kerajaan Pasir, Raja Kutai tidak mau menyerahkan. Akhirnya, pasukan Lamadukeleng menyerang Kerajaan Kutai dan menang. Meskipun telah menguasai Kerajaan Kutai, Lamadukeleng tetap menghormati Raja Kutai Sultan Muhammad Idris. Bahkan, ia bersahabat Sultan Kutai. Setelah itu, Lamadukeleng menggantikan istrinya, menjalankan pemerintahan di Kerajaan Pasir dalam tahun 1726 sampai tahun 1736. Dari pernikahannya dengan Andin Anjang, Lamadukeleng memiliki 3 putri, diantaranya Tosi Beng Ngareng, turunannya kawin-mawin dengan Raja-Raja Pasir dan Kutai. Kemudian Torawe, turunannya kawin-mawin dengan Raja-Raja Berau dan Kutai, serta Tosiangka, turunannya kawin-mawin dengan Raja-Raja Bulungan Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Dalam tahun 1736, La Salewangeng Arung Matowa Wajo mengutus La Dale Arungta untuk menemui Lamadukeleng agar segera kembali untuk membebaskan Wajo dari penguasaan Kerajaan Bone. Oleh sebab itu, Lamadukeleng segera membeli senjata dari orang-orang Inggris untuk memperkuat pasukannya. Ia juga minta bantuan pasukan dari Kerajaan Kutai. Tak hanya itu, Lamadukeleng juga diperkuat oleh pasukan Kerajaan Bugis Pagatan, serta dari pasukan Kerajaan Johor. Sementara di Sulawesi, Lamadukeleng minta bantuan dari pasukan Kerajaan Goa Makassar. Seluruh kekuatan itu dipersiapkan untuk membebaskan Wajo dari kekuasaan Kerajaan Bone. Sementara itu, Kerajaan Bone waktu itu dipimpin oleh Weh Batari Toja Arung Timurung. Ia menggantikan ayahandanya, La Patau Matana Tika, yang wafat pada tahun 1714. Ratu Bonewe Batari Toja mendapat dukungan moral dari Kerajaan Sopeng, Tanete, Mandar, Luwu, Turatea, Bajeng Takalar, Buton, Bima, dan VOC. Sebenarnya, VOC tidak ingin mencampuri perseteruan Wajo dengan Bone. Mereka hanya menghendaki bagaimana kedua kerajaan Bugis itu bisa hancur lebur melalui politik pecah belah. Namun dalam diri Lamadukeleng telah menanam kebencian terhadap penjajah Belanda dan ingin melepaskan Wajo dari kekuasaan Kerajaan Bone. Meskipun dirinya masih berstatus buronan Telum Pocoe, Lamadukeleng siap menerima segala konsekuensinya. Ia juga mendapat laporan bahwa pertahanan Bone tidak sekuat di masa pemerintahan La Patau Matana Tika. Namun, ia juga tidak mau bertindak gegabah menghadapi Bone, meskipun kini dipimpin perempuan. Setelah semuanya sudah siap, Lamadukeleng berlayar dari Pasir menuju Sulawesi. Armada tempurnya dilengkapi meriam, yang dibeli dari tentara Inggris yang ada di Singapura dan Sarawak. Pasukan laut dipimpin oleh Toasa dan Labana, sementara pasukan darat dipimpin oleh Pabila dan Panglima Cambang Balolo, dan Lamadukeleng sendiri sebagai pimpinan ekspedisi. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari,
40 kapal armada Lamadu Keleng tiba di perairan Majene dan terlibat pertempuran dengan pasukan Tanete yang dipimpin Arung Lipukasi dan Maradia Balanipa Mandar. Armada laut Lamadu Keleng berhasil dipukul mundur dan puluhan pasukannya terbunuh. Setelah beberapa hari, Lamadu Keleng melakukan serangan balik terhadap Mandar, sehingga berhasil menguasai wilayah itu. Sebagai pembalasan atas kematian puluhan pasukannya, Lamadu Keleng mulai merampas harta orang-orang Binuang dan Tanete, serta menyerang kampung-kampung di wilayah Mandar. Setelah puas mengobrak-abrik wilayah Mandar, armada Lamadu Keleng bergerak ke selatan untuk bergabung pasukan Gowa Makassar. Dalam perjalanan, pasukan Lamadu Keleng sempat mengalami penyerangan dari kapal VOC, namun berhasil mendarat di Pulau Sabutung, sebelah barat Pangkajene Kepulauan. Ketika dianggap aman, armada Lamadu Keleng melanjutkan pelayaran. Namun ketika hendak melintasi Pulau Laelae, tentara VOC menghujaninya tembakan meriam dari benteng Rotterdam. Lantas tembakan itu dibalas oleh armada Lamadu Keleng. Konon dalam pertempuran itu, pasukan Lamadu Keleng berhasil memukul mundur VOC dan menewaskan beberapa pasukannya. Kemudian, Lamadu Keleng bertemu beberapa pimpinan pasukan Gowa, mengatur strategi membebaskan Wajo dari penguasaan Bone. Setelah itu, armada pasukan Lamadu Keleng bergerak ke Wajo, melalui Teluk Bone. Untuk sampai di Wajo, mereka berencana masuk melalui Sungai Cenrana, wilayah Bone. Setibanya di Tanjung Paklete, Ratu Bonewe Batari Toja mengirim utusan untuk menemui Lamadu Keleng. Utusan itu menyampaikan bahwa orang yang bersalah terhadap Bone dan Telung Pocoe tidak boleh melalui Sungai Cenrana. Lamadu Keleng menyampaikan balasan bahwa ia menghormati Raja Perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cenrana, tetapi melalui Doping wilayah Wajo. Lamadu Keleng dan pasukannya tiba di Doping pada tanggal 24 Mei tahun 1736. Kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Sengkang. Sepanjang perjalanan banyak orang Wajo bergabung dengan pasukan Madu Keleng, hingga mencapai 700 jumlah pasukan. Ternyata Lamadu Keleng masih menghormati hukum adat Telung Pocoe. Lantas ia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan ribuan orang. Namun, dalam persidangan itu, Lamadu Keleng memaparkan alasan-alasan rasional atas apa yang pernah dilakukan. Akhirnya, semua tuduhan yang ditujukan padanya dapat dimaklumi oleh para pabicara atau hakim. Sehingga Majelis Hakim Telung Pocoe membebaskan segala tuduhan terhadap Lamadu Keleng. Setelah keluar dari persidangan, La Salewangeng Arung Matawa Wajo meminta Lamadu Keleng menuju Peneki untuk dilantik sebagai Arung Peneki. Setelah menjadi Arung Peneki, Lamadu Keleng meminta agar orang-orang Bone segera meninggalkan wilayahnya, sehingga memicu konflik terbuka. Pasukan Bone pun mengepung Peneki untuk menangkap Lamadu Keleng. Mendengar berita pengepungan itu, pada tanggal 5 Juli tahun 1736, pasukan Gowa segera mengirim bala bantuan ke Wajo. Konflik semakin meluas. Bone tidak hanya menyerang wilayah Peneki saja, tetapi juga membakar pemukiman-pemukiman lainnya di Wajo. Aksi ini menyulut kemarahan orang-orang Wajo, sehingga banyak di antara mereka yang turut membantu Lamadu Keleng melawan pasukan Bone. Kendati VOC mengirim sekelompok pasukan kecil yang dipimpin Kapten Steinmetz, namun pasukan Bone mengalami kekalahan dan memilih mundur, meninggalkan kerajaan Wajo. Raja Kutai Sultan Haji Muhammad Idris yang turut membantu pasukan Lamadu Keleng, tewas dalam pertempuran melawan sekelompok pasukan VOC. Pimpinan Kapten Steinmetz kemudian dimakamkan di Sengkang. Akhirnya pada Juli tahun 1736,
Wajo terbebas dari kendali penguasaan Bone sejak Arung Palaka menguasai wilayah itu pada tahun 1670. Kemudian pada tanggal 8 November tahun 1736, bertempat di Paria, Lamadukeleng diangkat sebagai Arung Matowa Wajo dalam tahun 1736 sampai tahun 1754, menggantikan pamannya La Salewangeng yang sudah uzur. Pada pertengahan tahun 1737, Wajo dan Bone menandatangani perjanjian damai. Bone diharuskan menebus segala kerugian yang diderita Wajo akibat penindasan penguasa-penguasa Bone. Orang-orang Wajo memandang pembebasan tanah air mereka dari dominasi Bone diprakarsai oleh Lamadukeleng. Namun, begitu pula sebaliknya, ketika Lamadukeleng memerintah di Wajo, ia mulai bersikap arogan dengan tidak mengindahkan pendapat rakyatnya. Ia dianggap sebagai ancaman bagi kemerdekaan orang-orang Wajo. Dalam sebuah kisah menyebutkan, pada tahun 1740, konflik baru kemudian muncul di Wajo. Negeri bawahan kerajaan Wajo yakni Pamana, yang dipimpin Lagao, Datu Pamana, berselisih paham dengan Lamadukeleng. Hal itu dipicu memperebutkan siapa yang berhak mewarisi tahta di Sidenreng, yang kala itu dikuasai oleh saudara kandung Lagao Datu Pamana. Perang saudara kemudian pecah selama berbulan-bulan antara pihak yang mendukung Lamadukeleng dan pihak yang mendukung Lagao Datu Pamana. Tentu saja konflik ini menimbulkan kerugian bagi rakyat Wajo. Walaupun keduanya sempat berdamai, namun Lamadukeleng kembali menyulut peperangan di kerajaan bawahan lainnya, secara sepihak memutuskan perkara sesuai kehendaknya. Akibat perang berkepanjangan, serta kebijakan-kebijakan yang seringkali diputuskan sesuka hati, tanpa mengindahkan adat, Lamadukeleng pun mulai kehilangan dukungan dari rakyatnya, hingga akhirnya ia meletakkan jabatannya pada tahun 1754. Pada akhirnya, Lamadukeleng mengembuskan nafas terakhir pada tahun 1765. Lamadukeleng dianggap yang memerdekakan Wajo dari penguasaan Bone, sehingga ia digelar Tuan yang memerdekakan Wajo. Selain itu, untuk menghargai perjuangannya pernah melawan VOC Belanda, pemerintah Indonesia mengangkat Lamadukeleng sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Demikian pula Raja Kutai dari Kalimantan Timur, Sultan Haji Muhammad Idris, diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 2021. Meski begitu, menurut sejarawan Belanda Catherine Andersen Wullen, gambaran Lamadukeleng sebagai tokoh yang berjuang melawan Belanda, tanpa kenal lelah dan pamrih, tidak sepenuhnya didukung oleh sumber-sumber sejarah semasa. Bahkan, ia mungkin saja telah membunuh lebih banyak orang sedaerahnya ketimbang orang Belanda. Menurut Catherine Andersen Wullen, bagian kisah ini sedikit janggal karena masa pemerintahan Raja Bone La Patau Matana Tika dan La Salewangeng sebetulnya tidak beririsan. La Patau Matana Tika mangkat pada tahun 1714, sementara La Salewangeng baru menjabat sebagai Arung Matoa Wajo pada tahun 1715. Namun, ahli hukum dan juga ahli sejarah dari Wajo, Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa La Salewangeng memerintah di Wajo mulai tahun 1712. Wallahu a'lam bishawab.